Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang inventory management. Inventory atau persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan, dijual kembali, dan untuk suku cadang garis atau peralatan atau mesin. Type inventory management. Persediaan yang ada di perusahaan terdiri dari 5 tipe, yaitu yang pertama, persediaan bahan mentah. Yang kedua, persediaan bahan pembantu atau penolong. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses. Yang keempat, persediaan komponen-komponen rakitan. Yang terakhir, persediaan barang jadi atau finished good. Fungsional inventory. Fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan atau independence. Persediaan di Cloplus ini memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan mempunyai beberapa fungsi penting yang menambah fleksibilitas dari beroperasi suatu perusahaan, antara lain untuk memberikan stok agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi akan terjadi, untuk menyeimbangkan produksi dengan distribusi, untuk memperoleh keuntungan dari potongan kuantitas karena membeli dalam jumlah banyak biasanya akan ada diskon, untuk hedging terhadap inflasi dan perubahan harga, dan untuk menghindari kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca, kekurangan pasokan, mutu, ketidaktepatan pengiriman. Yang terakhir, untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. Pengelompokan inventory. Yang pertama adalah fluctuation stock. Untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan dan untuk mengatasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam perkiraan penjualan, waktu produksi atau pengiriman barang. Yang kedua, anticipation stock. Untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan, misalnya musim permintaan tinggi, sukar memperoleh bahan baku. Itu yang ketiga, lot size inventory adalah persediaan dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan saat ini. Hal ini untuk mendapatkan kuantiti, diskon, dan penghematan biaya pengangkutan. Yang keempat, pipeline inventory atau persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang tersebut akan digunakan, yang dapat memakan waktu beberapa hari atau minggu. Inventory management. Yang pertama, mengelola persediaan biasanya dilakukan dengan cara berikut ini. Nomor 1, analisis ABC. Merupakan penerapan persediaan dengan menggunakan prinsip Pareto, yaitu membagi persediaan ke dalam 3 kelompok berdasarkan nilai volume tahunan dalam jumlah uang. Untuk menentukan nilai tahunan dari volume dalam analisis ABC dengan cara mengukur permintaan tahunan dari setiap butir persediaan dikalikan dengan biaya per unit. Grafik dari analisis ABC. Pencatatan yang akurat. Keakuratan catatan mengenai persediaan ini penting dalam sistem produksi sehingga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada persen yang dibutuhkan dan memberi keyakinan tentang segala sesuatu yang terjadi pada persediaan. Dengan demikian, perusahaan yang dapat membuat keputusan mengenai pemesanan, penjadwalan, serta pengangkutan. Model inventory. Dalam bagian ini akan dijelaskan model persediaan menurut permintaannya dan biaya yang terkait dengan persediaan. Yang pertama, permintaan independen dan dependen. Model pengendalian persediaan mengasumsikan bahwa permintaan suatu produk bersifat dependen atau independen terhadap permintaan produk lainnya. Misalnya, permintaan televisi
independen terhadap permintaan mesin cuci, akan tetapi permintaan televisi dependen terhadap kebutuhan produksi dari televisi. Yang kedua, biaya persediaan. Biaya yang terkait dengan manajemen persediaan disebut biaya persediaan yang biasanya terdiri dari, pertama, biaya penyimpanan atau holding cost, carrying cost, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan atau penahanan atau carrying persediaan sepanjang waktu tertentu. Biaya ini mencakup biaya-biaya yang berkaitan dengan gudang seperti sewa, administrasi, gaji pelaksanaan gudang, listrik, asuransi, penambahan staf, pembayaran bunga atau biaya modal, kerusakan, dan sebagainya. Biaya ini adalah variabel bila bervariasi dengan tingkat persediaan. Apabila biaya fasilitas penyimpanan atau gudang tidak variabel tetap, maka tidak dimasukkan dalam biaya penyimpanan per unit. Yang bagian B, biaya pemesanan atau ordering cost, procurement cost, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Biaya ini mencakup biaya-biaya administrasi dan penempatan order, pemilihan vendor atau pasokan, formulir, pemrosesan pesanan, tenaga para kerja, pengepakan dan penimbangan, inspeksi dan penerimaan barang, pengiriman ke gudang, dan bongkar muat, hutang lancar, dan sebagainya. Biaya pemesanan tidak tergantung dari jumlah yang dipesan, tetapi tergantung dari berapa kali pesanan dilakukan. Biasanya pemesanan atau setup cost adalah biaya-biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk memproduksi pesanan. Dapat diefisien. Kenapa bila pemesanan dilakukan secara elektronik? Dalam biaya operasi, biaya pemasangan berhubungan erat dengan waktu pemasangan atau setup time. Yang C, biaya kekurangan persediaan, shortage cost, stock out cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Biaya ini pada dasarnya bukan biaya nyata, melainkan berupa biaya kehilangan kesempatan, antara lain semua biaya kesempatan yang timbul karena terhentinya proses produksi sebagai akibat tidak adanya bahan yang diproses. Biaya administrasi tambahan, biaya tertundanya penerimaan keuntungan, dan biaya kehilangan pelanggan. Dalam perusahaan dagang terdapat 3 alternatif yang dapat terjadi karena kekurangan persediaan, yaitu tertundanya penjualan, kehilangan penjual, dan kehilangan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Model inventory untuk permintaan independen. Fixed Order Quantity Model atau EOQ, ELS. Ada 3 model persediaan yang mengutamakan pada 2 pertanyaan penting, yaitu kapan pemesanan dilakukan dan berapa banyak yang akan dipesan. Yang pertama itu ada EOQ model atau ELS model, ELS atau Economic Loss Size model. EOQ untuk barang yang dibeli, sedangkan ELS untuk barang yang diproduksi secara internal. Model ini merupakan salah satu teknik pengendalian persediaan paling tua dan paling terkenal, mudah digunakan tetapi didasarkan pada beberapa asumsi. Dengan asumsi seperti tersebut di atas, maka tahapan untuk mencari jumlah pemesanan yang menyebabkan biaya minimal adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan persamaan untuk biaya pemasangan atau pemesanan. Yang kedua, mengembangkan persamaan untuk biaya penahanan atau penyimpanan. Yang ketiga, menetapkan biaya pemasangan sama dengan biaya penyimpanan. Yang keempat, menyelesaikan persamaan dengan hasil angka jumlah pemesanan yang optimal. Production Order Quantity atau POQ. Pada model EOQ, kita mengasumsikan bahwa seluruh pemesanan persediaan diterima pada satu waktu. Meski demikian, ada
saat-saat tertentu di mana perusahaan dapat menerima persediaannya sepanjang periode. Keadaan seperti ini mengharuskan model lain yang disebut POQ, yang mana dalam model ini produk diproduksi dan dijual pada saat yang bersamaan. Quantity discount model. Untuk meningkatkan penjualan, banyak perusahaan menawarkan potongan harga kepada para pelanggannya. Semakin banyak jumlah yang dibeli, akan mendapatkan potongan harga semakin besar. Dengan demikian, perusahaan yang membutuhkan bahan baku akan menghadapi penawaran dari banyak pemasok yang biasanya dalam paket-paket tertentu. Harga per unit produk yang ditawarkan bervariasi sesuai potongan harga yang diberikan. Menghadapi hal yang demikian, maka agar supaya perusahaan tidak terkecoh dalam memilih paket mana yang paling optimal biayanya, maka konsep persediaan dengan quantity discount perlu dipelajari. Dalam menentukan pilihan, mana yang paling tepat adalah mempertimbangkan biaya persediaan total yang paling kecil di antara alternatif yang ada. Contoh, biaya persediaan total sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan tambah biaya produk sama dengan D per Q kali S tambah Q kali H per 2 tambah P kali D, di mana Q sama dengan jumlah unit yang dipesan, D permintaan tahunan dalam satuan, S biaya pemesanan per pesanan, P harga per unit, H biaya penyimpanan per unit per tahun. Next. Model probabilitas dengan lead time yang konstan. Pada asumsi permintaan tidak konstan, tetapi dapat dispesifikasi melalui distribusi probabilitas, maka dapat digunakan model probabilitas. Permintaan yang tidak pasti memperbesar kemungkinan terjadinya kehabisan stok. Salah satu metode untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kehabisan stok adalah dengan menahan unit tambahan di persediaan. Hal ini meliputi penambahan jumlah unit stok pengaman sebagai penyangga titik pemesanan ulang. Periode sistem. Pada sistem periode tetap persediaan dipesan di akhir periode tertentu. Setelah itu baru persediaan di tangan dihitung, yang dipesan hanya sebesar jumlah yang diperlukan untuk menaikkan persediaan sampai ke tingkat target tertentu. Yang kedua, ketentuan sistem ini adalah bahwa tidak ada perhitungan fisik atau unit yang dimasukkan ke persediaan setelah ada unit yang diambil. Perhitungan hanya terjadi bila waktunya tiba. Prosedur ini secara administratif lebih memudahkan, terutama apabila pengendalian persediaan hanya salah satu tugas saja. Just in time merupakan tepat waktu yang memanfaatkan kemampuan pemasok bahan baku atau komponen untuk menyerahkan pesanan tepat pada saat yang dibutuhkan dan pada tingkat yang dibutuhkan saja. JNT merupakan usaha-usaha untuk meniadakan pemborosan dalam segala bidang produksi sehingga menghasilkan dan mengirimkan produk akhir yang tepat waktu untuk dijual. Tujuan JNT dari kesimpulannya, manajemen persediaan yang baik akan dapat memberikan manfaat yang penting bagi perusahaan dalam menjangka keseimbangan antara peningkatan dan penurunan persediaan. Perusahaan akan melakukan investasi persediaan dan tingkat pelayanan kepada konsumen harus dapat dicapai. Adapun jenis persediaan yang ada dalam perusahaan terdiri dari 5 tipe, yaitu persediaan bahan mentah, persediaan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, persediaan komponen rakitan, dan persediaan barang jadi. Fungsi dari persediaan itu tersendiri adalah memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan yang independen. Terima kasih.